Tuh, selama kita hamil itu kita sendiri yang aktif ya, cari Frauenarzt, cari Hebamme, cari tempat di mana kita mau ngelahirin. Oke, kita lanjut lagi ke soal proses kehamilan dan lahiran di Jerman ya, Cin. Kemarin sempat terpotong dengan update corona di Jerman. Jadi selama proses hamil dan melahirkan di Jerman itu ada dua orang penting, bukan dua profesi penting yang nanti berkaitan berhubungan dengan ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang melahirkan bayinya. Yang pertama itu Frauenarzt, atau dokter urusan perempuan. Ini jadi kayak menteri ya, menteri urusan perempuan. Frauenarzt. Terus yang kedua namanya Hebamme. Kita nanti bahas satu-satu ya. Mudah-mudahan nanti nggak meloncat-loncat gitu ceritanya. Ya sebelum lanjut, kalau nanti ini ceritanya kepanjangan mungkin akan dipotong lagi, akan berseri gitu, Cin. Jadi kayak serial drakor. Jadi bukan hanya drama Korea yang berseri, tapi kisahku juga berseri. Maklumlah, Ci, namanya juga hamil. Hamdunnya aja lama 9 bulan. Jadi ya ceritanya panjang. Oh ya, sebelum lupa, buat yang tidak ingin ketinggalan kasus-kasus. Buat yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisahku, berbagi tips dan cerita selama di bagaimana hidup yang bikin kita bahagia di Jerman, silahkan klik subscribe dan boleh juga itu loncengnya dibunyiin jadi langsung update kalau ada video terbaru dariku ya, Cin. Oke, jadi Frauenarzt dan Hebamme. Yang pertama, Frauenarzt itu kita kontrol kehamilan dari pertama kita merasa pertama kita merasa hamil, sampai nanti batas sampai nanti di bulan-bulan terakhir. Jadi waktu kita kontrol itu kan juga nanti akan ketahuan biasanya ya, apa namanya tuh, due date istilahnya ya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia tuh apa ya, aku agak ya pokoknya itu nanti kapan lahirannya nanti biasanya langsung terdeteksi lah. Itu biasanya dalam waktu 40 minggu yang normal ya, yang proses kalau berjalannya normal dan semuanya sehat-sehat bahagia. Itu 40 minggu biasanya nanti si bayi itu akan mencoba menggedor-gedor rahim kita untuk dia mau keluar melihat dunia. Jadi kontrol di Frauenarzt dari yang kehamilan pertama sampai nanti proses mau melahirkan. Dan itu nanti di Frauenarzt kita akan, si ibu atau calon ibu buat yang baru pertama mau melahirkan anaknya, itu akan dapat buku kayak gini. Ini ya, ini namanya buku untuk ibu. Ini aku tutupin di sini nih ya, muter pas. Terus di sini nanti ada nama kita, alamat, sama data-data apa namanya kita, tanggal lahir. Ini aku tutupin ini biar, karena ini data privacy, Cin, ini data pribadiku. Terus ya ukuran bukunya semua sama segini. Ini ada ini ditutup juga deh. Ini ada pesan sponsor karena aku bukan endorse. Pesan sponsor. Jadi ukurannya segini sama semuanya, tapi sampul bukunya bisa beda-beda ya. Ini karena aku dapat sampul aja. Nah ini nih biasanya kayak gini nih. Nah. Terus nanti sampulnya beda-beda dan ukurannya sama standar di sini. Terus di buku ini itu isinya lengkap soal data kita, data si ibu. Dari awal, jadi kayak misalnya kan aku sempat cerita bahwa aku mengalami keguguran sebelum hamil anak yang pertamaku ya. Itu 2 kali keguguran, itu ada di sini semua ceritanya. Oh, ngomong-ngomong keguguran, aku jadi ingat waktu keguguran itu aku kontrolnya ke Frauenarzt laki-laki dokternya, dan itu dokternya baik sekali. Dia dokter dari Mesir. Jadi ya itu apa namanya, ini hanya untuk mengkonfirmasi kisahku sebelumnya soal Frauenarzt. Tidak semuanya perempuan. Frauenarzt itu kebanyakan juga laki-laki ya. Tapi kita bisa milih, biasanya dalam satu kota itu ada beberapa Frauenarzt, jadi nggak cuma satu. Jadi ya tergantung kitanya nyaman di mana gitu ya. Tapi semuanya sih, kadang-kadang aku pernah juga dapet Frauenarzt perempuan, tapi aku merasa tidak nyaman karena dia kayaknya agak-agak jutek gitu.
Ini hanya perasaanku saja, entah karena hormonku lagi tidak stabil atau apa, jadi aku pindah lagi. Begitulah, jadi aku nggak tahu ada berapa kali pindah untuk Perawan Arts, karena aku juga tinggalnya pindah-pindah juga kebetulan ya, nggak cuma di satu kota. Terus ya, jadi kontrol kita harus selalu bawa ini. Jadi buku ini adalah buku untuk ibu hamil. Harus bawa ini, nanti kita akan data-data kita semua di sini, cek darah segala macam selama proses hamil itu ya. Dan buku ini apa namanya, berapapun kita akan nanti melahirkan berapa kali gitu ya, bukunya satu ini. Jadi biasanya nanti kalau bukunya halamannya udah habis, ada halaman tambahan nih kayak gini nih. Kebetulan kan ini buku yang pertama itu habis halamannya, terus anak kedua aku dapat tambahan ini, terus disatuin lagi. Jadi ini kayak seperti buku penting, paspor penting buat ibu gitu ya. Jadi nggak tiap punya anak terus dapat buku yang berbeda gitu, enggak, karena data kita semuanya ada di sini lengkap. Nah, Perawan Arts, tapi itu tadi Perawan Arts itu adalah tempat kita kontrol kehamilan. Tapi nanti kita melahirkannya tidak di Perawan Arts itu. Biasanya kan perawan itu prakteknya di klinik ya, bukan klinik ya, praksis kalau di sini istilahnya. Praksis itu buat tempat dokter kerja praktek gitu ya, kerja praktek, dan itu biasanya ruang prakteknya itu kecil biasa aja gitu, bukan nggak kayak rumah sakit atau apa gitu. Jadi nanti kita lahiran itu nanti aku cerita lagi supaya tidak, mudah-mudahan tidak melompat-lompat, tidak lupa. Jadi Perawan Arts kita kontrol, terus tapi lahirannya tidak di Perawan Arts itu. Lahirannya bagaimana? Nanti biasanya ada 3 opsi untuk melahirkannya. Lahiran di rumah sakit atau di klinik bersalin. Biasanya kalau di rumah sakit itu juga nanti ininya, rumah sakitnya di bagian rumah sakit bersalin sih, di bagian, kan rumah sakit itu kalau yang besar ya ada bagian-bagian apalah, jantung apa gitu ya. Jadi di bagian rumah sakit bersalin untuk ibu dan bayi. Terus ada juga klinik yang memang khusus untuk ibu bersalin, dan itu biasanya lebih kecil dari rumah sakit. Terus bisa juga, nah ini bisa juga ngelahirin di rumah. Nah, ngelahirin di rumah itu nanti ini ada profesi penting yang berkaitan dengan ibu hamil, yang tadi aku sempat sebut adalah hebame. Hebame itu ya bidan kalau di kita ya, midwife itu ya. Nah, profesi penting. Jadi dalam selama hamil itu kita juga biasanya udah kontak-kontak hebame. Ketika kita hamilnya sudah hamil tua gitu ya, menjelang mungkin usia kehamilan 7 bulan itu, biasanya kita juga akan mulai cari-cari hebame, karena nanti setelah melahirkan di Jerman itu ada yang namanya Wochenbett. Wochenbett itu adalah bidan mengunjungi ibu yang baru saja melahirkan. Itu biasanya sampai, kalau nggak salah, bayi sampai umur 2 bulan gitu ya, atau ada berapa kali pertemuan gitu, ada hitungannya. Dan si hebame ini juga nanti dalam waktu kita hamil itu kan juga ada kursus yang untuk kalau di Indonesia itu mungkin kayak kursus senam hamil gitu-gitu ya. Tapi ini bukan cuma senam hamil, kursus ini adalah namanya Geburtsvorbereitung. Artinya itu kursus untuk persiapan melahirkan. Nah, ini juga nanti dipandu oleh seorang bidan dalam kursus itu. Selain itu, setelah melahirkan itu juga kita ada kursus, bukan kursus sih, itu lebih ke senam ya, namanya Rückbildungsgymnastik. Itu senam untuk mengembalikan bodi emak-emak ini setelah melahirkan. Jadi senam ini lebih ke setelah melahirkan itu, biar bagaimana ibu-ibu ini setelah melahirkan itu kembali fit gitu ya. Itu juga dipandu sama bidan. Jadi itu sebenarnya kalau kita melahirkan itu di Jerman itu bidan punya posisi penting, terutama waktu lahiran normal, karena semuanya itu bidan selalu mendampingi kita waktu lahiran itu, baik normal maupun sesar. Tapi nanti aja ya kita ceritanya ya macam-macam lahiran di Jerman itu gimana, biar nanti ini nggak kepanjangan. Jadi kita sekarang ngomongin bidan dulu.
bidan ini juga yang nolong kita waktu kita lahiran, apalagi lahiran normal ya. Jadi selama kita di rumah sakit itu mules-mules sampai brojolnya bayi, itu bidan sebenarnya yang kerja. Si dokter itu baru turun kalau ada, baru turun tangan gitu ya, baru nengok kalau ada situasi kritis dalam melahirkan. Dan kalau lahiran normal juga dokternya baru datang untuk kalau kita perlu dijahit-jahit gitu ya setelah melahirkan itu. eh, kalau nggak dijahit, karena ada juga kayak misalnya adikku itu katanya dia ngelahirin nggak perlu dijahit, aduh itu luar biasa tanpa jahitan. eh, Terus nanti waktu ngecek-ngecek bayi itu, setelah begitu dia keluar untuk ngelihat bayinya apakah lengkap, itu semua tubuhnya sempurna atau enggak, itu juga nanti bidan. Jadi bidan ini penting banget posisinya waktu kita lahiran. Dan sebenarnya walaupun kita lahiran di rumah sakit, itu lahirannya sama bidan. Jadi bidan itu posisinya penting dan kita cari-cari dia. List bidan itu bisa didapat di kita bisa tanya ke Frauenarzt, atau kita cari di listnya di internet sesuai dengan posisi di mana kita tinggal, atau bisa juga nanya ke rumah sakit nanti tempat kita mau lahiran. Atau bidan itu biasanya juga punya praksis sendiri, tempat praksis sendiri. Walaupun nggak bisa kita nanti lahiran di praksisnya bidan ini, tetap aja sama kayak Frauenarzt ya. Jadi kalau mau lahiran sama bidan itu, ya tetap nanti kita lahiran di rumah sakit atau lahiran di rumah. Terus ada lembaga tempat bidan-bidan ini berkumpul berkarya. Tempat bidan bekerja itu namanya Elternschule. Elternschule itu kalau diartiin, diterjemahin itu, Eltern itu orang tua, Schule itu sekolah, jadi sekolah orang tua. Agak-agak lucu kalau menurutku. Dulu pertama kali aku belum tahu ya, jadi pernah aku kan ngelewati gitu, ada gedung namanya, ada tulisannya Elternschule. Ini apaan ini, ada sekolah orang tua gitu ya. Ternyata di Elternschule itu ya macam-macam isinya, kursus-kursus gitu ya, kursus tadi kursus persiapan lahiran, Geburtsvorbereitung, kursus untuk setelah melahirkan, Rukbildungsgymnastik, lebih ke senam-senam gitu ya. Terus ada juga kursus mijet bayi, kursus, pokoknya semua kursus yang berkaitan sama hubungan anak bayi, lebih ke bayi ya, bukan orang tua, karena lebih ke umur bayi setelah dilahirkan sampai dia umur kira-kira setahun, mungkin ya setahun 2 tahun. Gimana kalau misalnya ada problem sama bayi menyusui gitu. Terus juga bagaimana bikin makanan yang bagus, yang baik buat bayi. Jadi kursus-kursus itu di Elternschule. Elternschule ini biasanya dia berafiliasi sama rumah sakit gitu, atau kalau nggak salah aku ada yang berdiri sendiri, Elternschule. Jadi bidan itu dan bidan-bidan itu bisa ditemui di Elternschule. Jadi ada listnya, kita kontak, kita jadi waktu selama kita hamil itu kita sendiri yang aktif ya, cari Frauenarzt, cari Hebamme, cari tempat di mana kita mau ngelahirin, rumah sakit gitu ya. Nanti kan nanti aku bahas lagi ya soal gimana ngelahirinnya, karena biasanya waktu mau sebelum melahirkan itu kita juga ada namanya Besichtigung. Besichtigung itu lihat-lihat gitu ya. Rumah sakit sebenarnya Besichtigung itu dipakai juga buat kalau kita mau cari rumah baru, mau lihat-lihat gitu. Nah, jadi peran bidan ini sangat penting ya selama kita proses hamil dan melahirkan, dan biasanya bidan ini juga jadi profesi yang sangat sibuk kalau di Jerman itu, karena urusannya itu tadi banyak hal. Dan si bidan ini bisa jadi orang yang berbeda gitu ya. Nggak sama waktu kita daftar kursus untuk persiapan melahirkan, waktu kita lahiran, dan waktu kita setelah melahirkan itu yang ikut senam Rukbildungsgymnastik, senam untuk mengembalikan body. Itu bisa jadi bidannya orang-orang yang berbeda, karena tergantung juga ya, kadang-kadang waiting list gitu ya, kita nggak bisa ke orang yang sama. Terus juga kita mau cari misalnya mau dapat bidan yang enak gitu-gitu ya, karena kan kalau di list kita belum tahu juga, jadi gambling gitu. Jadi bisa jadi orang yang berbeda, pokoknya tergantung kita daftar dan kita carinya sendiri.
Ya bidan-bidan itu setauku sih pasti perempuan ya bidan, nggak pernah nggak ketemu nggak ketemu bidan yang cowok. Em, ada ya pasti baik karena suka, apalagi waktu walk and bed ya, karena si bidan ini yang datang ke rumah kita mengunjungi kita dan kita bisa curhat-curhat gitu ya kalau ada problem, dan ini menolong banget terutama waktu kita hamil pertama ya, karena kan biasanya juga aku juga apalagi waktu itu sendiri kan, keluarga nun jauh di sana selama proses dan melahirkan itu aku di sini, cuma ada keluarga aku, cuma ada suami sama keluarga suami itu bisa curhat-curhat, terus bidan ini juga kasih tips. Hubungan si ibu-ibu si emak-emak ini sama bidan itu kadang jadi temen gitu, setelah itu jadi deket gitu. Jadi itu posisi bidan, peran bidan yang sangat penting selama kita lahiran, selama kita apa namanya hamil sampai ngelahirin. Terus gimana itu kalau lahirannya di Jerman normal atau sesar, terus berapa biaya-biaya semua itu nanti aku bahas di segmen berikutnya ya, biar nggak kepanjangan. Jadi stay tune di saluran ini dan sampai ketemu lagi. Oh iya, kalau mau biar gercep gitu ya, gerak cepat kalau ada updatean video-videoku yang lain, silahkan subscribe dan bunyiin lonceng. Gitu ya, udahan dulu ya Cin. Cus, ciao ciao.